dijawab oleh saudara Heru. Sesuai dengan undang-undang dibolehkan karena masyarakat, partisipasi masyarakat membolehkan untuk ikut dalam pengaturan hal ini. Dan juga saya diberi masukan oleh kawan-kawan, terutama juga oleh Pak Arifudin, Pak Atta Munir, diberikanlah aturan-aturan yang ada dalam rangka pengalian ini karena keberadaan masyarakat yang mengalihkan. Terlepas dari itu, sudah berjalan lebih kurang 1 bulan. 1 bulan, alhamdulillah, saya selalu memantau Pak Dandim, mungkin Pak Dandim juga memantau kendaraan-kendaraan yang bertonase berat tidak lagi masuk di jalan kota Pasir Penyu ataupun Air Molek yang juga ada di situ jalan jalur 2. Terlepas dari itu, dan ini udah yang sekian kali ya Pak, kita bahas masalah jalan Peranap sampai ke Kuala Cinaku. Memang di setiap rapat sebelum ini rambu-rambu sudah dipasang. Jadi ini rambu-rambu ini tidak boleh masuk dan tonase sekian harus bisa masuk. Namun memang kita belum menerapkan ketentuan itu. Saya juga pernah bertanya kepada Dinas Perhubungan siapa, kewenangan siapa yang harus bisa rambu-rambu dipasang, yang menangkap siapa, sudah ada aturan siapa yang berhak memproses yang melanggar aturan itu. Tapi sayang tadinya saya ingin Pak Kepolisian ada, sehingga komitmen kita dengan pihak kepolisian dengan aturan yang ada, dan tak mungkin FPD berlarut-larut gitu. Siapa yang membiayai nanti gitu kan? Ini alhamdulillah masih ada sumbangsi masyarakat. Dan memang Pak TNI, kalau kita sepakat kita terapkan aturan, siapa yang melanggar hilang. Kan seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan hari ini, tapi dari pihak kepolisian tidak hadir gitu kan. Tapi tidak ada masalah. Kalau memang itu yang kita sepakati, nanti kita sampaikan kepada Kapolres bahwa hasil rapat kami pada ini berita acara kita bahwa disepakati rambu-rambu yang sudah dipasang dan melanggar itu berada kewenangannya di pihak mana. Nanti saya minta tolong kepada Perhubungan, siapa yang tanggung jawab siapa ini gitu. Nanti kita buatkan berita acara, kita sampaikan kepada Kapolres sehingga teman-teman FPD tidak menghabiskan waktu, tenaga. Cukuplah petugas, dan itu memang negara membuat seperti itu gitu. Nah, itu yang perlu kita bahas pada saat ini. Mungkin itu ya sebagai bahan masukan, bahan diskusi kita. Saya minta dulu dari rekan ini adalah dengan Perhubungan, dan ini udah sekian kali kita bahas masalah, belum lagi jalan masalah dari Peranap arah sampai ke Air Molek. Oke lah, itu tonase besar ya silakan dulu kan, tapi untuk masuk Air Molek di situ ada jalur 2 yang kalau tonase yang lebih berat daripada yang ditentukan, maka jalur 2 yang ada saat ini akan menjadi hancur gitu kan. Sayang aset-aset di situ, tambah lagi di dalam kota Pasar Air Molek. Itu silakan dulu dari Dinas Perhubungannya menyampaikan sehingga kita dapat kesimpulannya nanti. Itu silakan Pak Heru. Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Hulu dari rekan-rekan kita dari kepolisian juga, itu yang ditemukan di lapangan itu ditilang sebanyak 96 kendaraan selama 3 hari, dan ada 6 kendaraan yang tanpa surat sama sekali yang kita titipkan di Polsek Pasir Penyu. Kami juga mendapati di lapangan bahwa selama ini kendaraan itu sepertinya berhulu dari Peranap. Dari sana pun kita menemukan bahwa banyak kendaraan tersebut bahkan itu hanya kendaraan yang berplat luar dari Riau yang merusak di jalan kita yang tonase besar. Itu kendaraan rata-rata tidak memiliki izin dari KIR pengujian kendaraan bermotor sama sekali. Bahkan mereka tidak membawa STNK sama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi kita temukan kemarin di lapangan itu juga supir itu hanya membawa fotokopi SIM, Pak. Mereka menggunakan jalan. Kita pun sangat miris juga dengan keadaan yang ada di Kecamatan Pasir Penyu, di mana kendaraan tersebut yang setelah dipasang rambu-rambu pun tidak dipatuhi oleh pengemudi kendaraan.
kita mengetahui Pasir Penyu ini adalah dengan lalu lintas yang cukup padat volume lalu lintasnya di masyarakat, dengan jalannya juga begitu sempit, dan juga dikhawatirkan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Dan ini pun berdasarkan kesepakatan dan aturan juga sudah kita alihkan ke Jalan Elang di Batu Gejah. Dan kita berharap kepada pengendara ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tragedi untuk juga ikut memelihara keselamatan kita di dalam berlalu lintas gitu. Itulah yang kami harapkan. Juga kemarin juga dari rekan-rekan dari Edpan juga saya sempat beberapa kali diskusi bagaimana kalau kita mengadakan pembangunan portal, itu yang pernah yang saya tangkap ya kan. Kami pada dasarnya dari Dinas Perhubungan itu tidak menyalahi aturan. Ada di sana dibunyikan dalam PP nomor 32 itu tentang manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampaknya, juga ada diatur tentang masalah portal ini, Pak. Ini adalah berfungsi sebagai pengendali di jalan, juga dituangkan juga dalam peraturan PM nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Ini juga jelas. Mungkin kita bisa untuk kedepannya untuk membangun portal juga, tapi di sini saya garis bawahi mungkin harus ada sesuai dengan teknis-teknis yang ada. Jadi jangan kita justru membangun portal nanti malah menjadi kecelakaan pula yang mengakibatkan yang lain hal lagi, masalah baru lagi timbul gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya, Pak. Dari kami pun dari tadi sempat saya diskusi juga dengan kewenangan di lalu lintas jalan tentunya merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan, kemudian stakeholder yang 5 tadi. Tapi kalau untuk memang kami ditugaskan untuk keselamatan masyarakat, terutama masalah ketertibannya, Pak, mungkin di situ ada kemungkinan bisa kita tempatkan personil Satpol tentunya. Tapi yang jadi pemikiran kami adalah penindakannya nanti, Pak. Penindakannya tentunya harus didampingi oleh instansi yang berwenang gitu. Karena kalau kami di sana melakukan penindakan di luar kewenangan kami, nanti ada masalah baru yang timbul gitu, Pak. Mungkin itu dari Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta Pak Camat, rekan-rekan dari Forum Penyelamat Aset Negara. Ini Forum Penyelamat Aset Negara. Ada beberapa yang bisa saya kutip dari penjelasan dari Pak Seka, dari Dinas Perhubungan tadi, dan dari Satpol PP. Jadi perlu mungkin ada yang masih simpang siur informasi yang didapat baik oleh pemerintah daerah, itu juga sampai di Polda Riau ada kekeliruan dalam menerima informasi bahwa Evan melakukan pemblokade jalan, mobil-mobil tidak boleh lewat. Ini dilakukan blokade, melakukan penyetopan. Di lapangan tidak seperti itu. Tidak ada melakukan blokade dan tidak ada melakukan penyetopan kendaraan sehingga mobilitas kendaraan terganggu. Tidak benar. Kami dapat informasi yang laporan masuk ke Polda itu bahwa telah dilakukan oleh masyarakat pemblokade jalan. Ini kita luruskan kembali bahwa tidak benar. Mungkin Pak Camat yang di Molek juga sudah tahu tidak pernah terjadi pemblokade. Yang pertama. Yang kedua, kita bukan saja menyelamatkan jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah, oleh negara. Bukan hanya menyelamatkan itu, tapi lebih penting lagi menyelamatkan nyawa manusia yang ada
di sepanjang Jalan Sudirman itu. Karena sudah jalur 2, jalan sedikit sempit, mobilitas masyarakat tinggi, mobil-mobil odol masuk, sehingga kecelakaan itu tidak bisa kita minimalisir. Ini anak-anak sekolah belum masuk, Pak Sekda. Kalau anak sekolah sudah masuk, itu jalan jam 7 pagi sudah penuh sampai sore. Nah, mobil-mobil odol tetap masuk. Jadi kecelakaan sangat tinggi terjadi di Pasir Tebing. Dasar itulah masyarakat mengadakan pertemuan untuk membahas ini, dan terbentuklah Forum Penyelamat Aset Negara. Undang-Undang 22 tahun 2009. Undang-undang ini sudah 12 tahun diundangkan, tapi tidak berjalan. Leading sektor yang 5 pilar tadi tidak berjalan, tidak melakukan dan menjalankan amanah undang-undang ini. Sudah 12 tahun. Kalau Bapak baca di pasal di bab 20 itu, baca di bab 20 itu, leading sektor akan dapat pidana di situ, Pak. Bukan masyarakat yang dapat pidana. Siapa yang dapat pidana di sektor? Ya PU, PR yang akan dipidana di situ. Bisa dipidanakan karena melakukan pembiaran, tidak perbaikan jalan, merawat jalan sudah dibangun tidak dirawat. Bisa pidana, Pak. Bab 20 itu. Termasuk dinas perhubungan. Bisa dipidana. Termasuk dinas kesehatan. Termasuk institusi kepolisian, ada pidana di sana. Tapi kami tidak mau seperti itu. Kita ingin bersama-sama bersinergi menyelamatkan aset negara, terutama manusia. Anak-anak sekolah ini aset kita, Pak, ke depan. Sebentar lagi kita mati, Pak. Anak-anak inilah yang bakal mengganti estafet tongkat kepemimpinan di negara kita dan daerah kita khususnya. Kita sebentar lagi kok, jam 5 sore kita hilang dari peredaran. Pak Sekda pun pensiun, bapak-bapak dari Dishub dan provinsi pensiun, Pak Camat pensiun. Mereka aset kita. Jadi bukan hanya jalan aset kita, tapi manusia yang ada di sana, anak-anak sekolah. Bersama-sama bersinergi kita amankan yang namanya aset, terutama nyawa manusia. Ini penekanan kami di situ sebenarnya. Jadi bukan hanya jalan. Kalau saya bilang mulai itu merdeka tahun 88 itu Pak Sekda. Daerah lain sudah merdeka tahun 45, mulai itu tahun 88 merdekanya. Kenapa 88 saya bilang? Jalan mulai itu diaspal tahun 88, Pak. 88 baru diaspal, Tirta Manggala zaman itu. 88 baru diaspal, menikmati aspal itu masyarakat mulai itu tahun 88. Susah sekali dapat kue pembangunan Molek itu, Pak. Sekarang sudah dapat. Kami bangga. Kami senang. Dengan dapatnya itu tentu kami ingin merawat. Karena dapatnya susah. Iya. Jadi masyarakat ingin merawatnya. Bangga sekali dapat. Apalagi jalur 2 udah macam kota metropolitan juga kan, awak kan? Dan jalur 2. Iya. Biasanya nengok di Pekanbaru tuh. Jalur 2. Molek tak pernah. Saya sekali kena nengok jalur 2. Mulai sekarang sudah dapat. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah. Tapi kami bertanggung jawab juga untuk merawat. Sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang 22 bab 18, ada peran serta masyarakat di situ. Disitulah ekspan ini bergerak. Dasarnya Undang-Undang 22. Ya, bab 18 itu peran serta masyarakat ada di undang-undang ini. Jadi kami bukan bergerak ini tidak ilegal, sesuai undang-undang, sesuai amanah undang-undang. Bab 18 peran serta masyarakat, pasal 1 sampai ayat D ada di situ.
lengkap. Kebetulan saya punya buku undang-undang itu dari tahun 2012, saya punya ini, saya simpan ini, saya beli di Gramedia waktu itu karena penting. Kami mohon bantuan dari Dinas Perhubungan dan PUPR. Desainnya seperti apa? Tolong kasih kami. Kami akan bangun sendiri, karena kalau menunggu APBD perubahan, September mungkin baru mulai, Desember baru akan disahkan oleh DPR. Lama sekali, berarti tahun 2022 kami baru dapat kota. Tidak mungkin. Impossible, Pak. Jadi lebih baik kami dengan cara kami akan bangun kota, mohon didampingi oleh PU, mohon didampingi oleh Dinas Perhubungan. Tentunya yang punya daerah, Pak Camat. Kan gitu Pak Camat? Siapa Camat? Kami siapa? Jadi portal sudah tidak bisa ditawar lagi. Satpol PP pun dapat tempatkan di sana, tak tahan dia 1 bulan seperti anak-anak kami. Datang tahan Pak, dipelototin sama supir, diludahi aja yang enggak sama supir-supir itu. Tapi adik-adik kami masih sabar. Jangan kita bilang, jangan melawan. Dibawakan besi Pak. Pernah supir turun bawa besi mau mukul anggota kita, jangan. Baik-baik saja. Masih bisa masyarakat diantisipasi Bapak. Adik-adik kami tidak ribut dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis pada ini. Masih bisa. Jadi kami berharap melalui Polsekda, pemerintah daerah, buatlah sedemikian rupa sinergisitas antara Dinas Perhubungan dan institusi kepolisian. Seperti yang dilakukan tanggal 24 ya? Waktu gabungan? 24 itu menjajaki beberapa perusahaan dengan F1 ini. Ada di situ PT Tunggal, ada di situ PT P5, ada di situ SWP, dan beberapa perusahaan. Nanti kita kemarin sudah bilang soal Pak Camat, kumpulkan dari kecamatan bersama dengan Evan, kita minta partisipasi dari pihak perusahaan. Dan kalau pihak perusahaan mau, alangkah baiknya kita buat portal, tetapi teknis daripada portal itu tetap mengacu kepada aturan yang ada. Itu langkah-langkah yang baru kita ambil. Itu yang lain ada dari cuma kemarin ada pemikiran, ini kita bagus diskusi dulu. Pemikiran bagaimana kalau saat ini karena di situ sudah ada pos dari F1, kita tempatkan Satpol PP tugasnya di situ gitu. Pengganti dari F1 ini. Tapi saya mau bertanya dengan ada Pol PP, kalau memang itu pengganti dari pengurus F1 kita tempatkan Pol PP di situ karena juga kewenangannya menyelamatkan aset negara. Ada masuk pencatoran, kita tugaskan Pol PP di situ, bergilir dia. Atau coba dari Pol PP, gimana kalau saran itu sehingga F1 ini tak bergilir di situ, udah cukup Pol PP di situ kita tempatkan sementara portal belum ada. Silakan. Terima kasih.